satu pesan lagi yaitu itu saya bagikan bagi kita, dikatakan dalam ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang ke-14 ini Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ini dilanjutkan ya di ayat yang ke-14 mengenai mengampuni. Di ayat ke-14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, poin yang ketiga dari doa Bapa Kami ini yang saya rindu bagikan. Hari ini Tuhan ingatkan kita kembali untuk mengampuni. Amin. Kita mau mengampuni, amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahkan bukan hanya jemaat Tuhan, hamba Tuhan sekalipun kadang-kadang. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya menjumpai juga ada beberapa hamba Tuhan. Ini bukan menjelekkan ya, tapi maksud saya hanya mau menekankan bagi kita bahwa memang mengampuni ini susah secara dalam, tapi kita harus lakukan, kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan, mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang hamba Tuhan pun, saya beberapa hamba Tuhan penemui tidak mau mengampuni. Susah, mungkin dia mau, tapi hatinya itu rasanya susah, ya, susah sekali. Saya tidak tahu kenapa Bapak Saudara mungkin pergumulan masing-masing. Nah, tapi Bapak Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita harus belajar mengampuni. Amin. Karena dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ditekankan di ayat selanjutnya Bapak Saudaraku bahwa jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga juga mengampuni kesalahan kita. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, dikatakan Bapa juga tidak mengampuni kita. Ini ditekankan Bapak Ibu Saudaraku di ayat 14 dan 15. Ya, dari beberapa poin ini mengenai ampunilah kami ini yang ditekankan lagi di ayat 14 dan ayat 15. Berarti ini penting juga di hadapan Tuhan untuk kita mengampuni. Amin. Bahwa salah satu bagian dari kasih itu adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya, terus ya tidak cemburu dan lain sebagainya, ya. Tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, dan dikatakan tidak menyimpan kesalahan orang lain, artinya tidak menyimpan dendam. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku, saya juga berpikir, kenapa ya sudah hamba Tuhan, sudah pendeta, sudah gembala, kok dendamnya lebih-lebih, dendamnya kok berkarat banget, ya. Bapak Ibu Saudaraku, itu memang kadang-kadang hamba Tuhan itu bisa seperti itu, ya. Ini bukan merendahkan hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan juga kadang-kadang manusia. Maka kita diajar oleh firman Tuhan, kita harus mengampuni. Mau kita hamba Tuhan, mau kita jemaat Tuhan, kita harus mengampuni. Sebab dikatakan bahwa mengampuni ini juga sebetulnya, ya, kalau kita tidak ampuni, maka Tuhan pun tidak ampuni kita. Ada banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan mengenai pengampunan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ujung-ujungnya ditekankan dengan seperti ayat yang 14-15 ini, dikatakan bahwa kalau kita tidak mengampuni orang, Bapa juga tidak mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara, maka mari kita sekali lagi saya ingatkan lewat firman Tuhan ini, mari kita mengampuni. Jangan kita menyimpan dendam. Amin. Jangan kita menyimpan sakit hati, jangan kita menyimpan kesalahan orang lain. Ini firman Tuhan yang katakan bahwa kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, salah satunya adalah kita harus belajar mengampuni. Sebab kalau kita tidak mengampuni, dikata firman Tuhan, satu, kita pun tidak diampuni. Kedua,
Kalau kita tidak mengampuni berarti kita tidak punya kasih. Maka Rasul Paulus katakan Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus, sekalipun aku bisa berbahasa roh, sekalipun aku bisa bernubuat dan lain sebagainya, tetapi kalau aku dikatakan tidak punya kasih, maka tidak ada gunanya. Aku sama seperti gong yang berkumandang, canang yang bergelincir, nol. Nah, karena Bapak Ibu Saudara, hari-hari terakhir ini orang mengejar karunia. Ya, kita bisa berbahasa roh itu bagus, kita bisa bernubuat itu bagus, kita berkhotbah keren, orang tertawa, orang suka, itu bagus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita tidak ada kasih, Rasul Paulus katakan kita ini sebetulnya tidak ada gunanya. Maka saya juga mengingatkan diri kita dan kita semua sore hari ini, mari kita belajar memiliki kasih, mari kita belajar mengampuni. Amin. Sebab kalau kita tidak mengampuni, satu tadi jelas firman Tuhan katakan, Bapa pun tidak mengampuni kita. Dan kalau kita tidak mengampuni, sehebat apapun pelayanan kita, sehebat apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, tapi kalau kita masih menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, tidak mau mengampuni, sebetulnya sama juga. Nah, ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang mengajak kita untuk kita mengampuni. Jangan simpan dendam, sakit hati. Kalau secara medis, Bapak Ibu Saudara, atau secara apa itu dikatakan bahwa kalau memang kita menyimpan kebencian, sakit hati, dendam, dikatakan memang itu sebetulnya juga bisa membuat kita sakit secara fisik, katanya ya. Bisa juga membuat fisik kita sakit, katanya. Bisa juga membuat kita kanker, itu katanya. Saya belum pernah selidiki juga benar atau enggak. Tapi Bapak Saudara, kita tidak bisa berbicara hal seperti itu. Tapi firman Tuhan juga udah jelas katakan kita harus mengampuni. Ya, firman Tuhan kita harus belajar taat. Tidak hanya kita dengar, tapi kita harus belajar lakukan. Amin. Maka saya berdoa supaya kita semua pada sore hari ini pulang dari tempat ini, semua sakit hati kita sudah dilepaskan, dibebaskan. Tidak ada lagi, amin. Tidak ada lagi kesalahan-kesalahan orang lain yang kita simpan rapat di hati kita. Tapi kita bisa memberikan pengampunan, sebab kita pun sudah Tuhan ampuni. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara yang kita perlu pelajari ya dalam kehidupan kita, bahwa Dia memperkenalkan dirinya bagi kita sebagai Bapa. Kita ini anak-anaknya, dan bahwa Tuhan ajar kita hari ini secukupnya dalam hidup kita. Hari ini secukupnya, ya. Dan mari kita belajar mengampuni dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengampuni, firman Tuhan katakan Bapa pun tidak mengampuni kita. Tapi kalau kita mengampuni, Bapa mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya itu di ayat yang ke-13 dikatakan, saya sampaikan sedikit, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini firman Tuhan mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita artinya berjaga-jaga dan berdoa. Yesus katakan berdoa dan berjaga-jagalah, karena roh memang menurut, tetapi daging lemah. Maka dikatakan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita bersama-sama berjaga-jaga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan masuk ke dalam pencobaan. Firman Tuhan katakan bahwa memang Tuhan tidak mencobai siapapun, ya. Tapi dikatakan kalau dalam Yakobus, kita itu kadang-kadang dicobai oleh keinginan kita, ya. Dan kalau keinginan itu dikatakan sudah dikuasai, sudah matang, dia melahirkan dosa, dosa itu melahirkan maut dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, maka mari kita bersama-sama juga dalam kehidupan kita terus berjaga-jaga, ya, dan berdoa supaya dikatakan memang roh kita ini menurut, tetapi daging kita ini kadang-kadang lemah. Ya, roh kita ini memang pengen selalu
puji Tuhan, pengen selalu menuruti firman Tuhan, tapi kadang-kadang daging kita lemah, kadang-kadang daging kita tarik, janganlah, enak banget dia seperti tadi mengampuni. Mungkin roh kita pengen, Bapak Saudara, menurut firman Tuhan katakan ampuni kita, roh kita, ya saya mau mengampuni, tapi daging kita kadang-kadang enak banget dia sudah sakiti sesuka hatinya, saya harus ampuni, daging kita menarik. Maka dikatakan berjaga-jagalah kita, ya, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama. Saya bagikan di sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semua belajar dalam kehidupan kita melakukannya. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kita berdoa, kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Mari kita naikkan Bapak Ibu Saudara pujian